Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami ngabuburit sambil kita mendengarkan bincang-bincang kita bersama Dokter Meta dari tim advokasi vaksin COVID-19 ID dan juga dokter sekaligus vaksinator di Klinik InHarmony ya. Buat teman-teman yang ingin mengupdate informasi kembali seputar kesehatan dan juga COVID-19 ini boleh memfollow media sosial @doktermeta dan juga @vaksinasi ya dokter ya. Ini untuk mengupdate Iya, betul. informasi. Oke, dokter ini sudah banyak sekali nih dok yang bergabung di kanal YouTube Sultan TV ikutan live chat kita ya. Kita akan bacakan Ya. satu persatu. Oke, ini mungkin dari pertanyaan yang ini dulu dok. Bagaimana dengan permasalahan bau mulut dok saat berpuasa? Oh iya, itu bau mulut orang berpuasa itu sebetulnya wajar ya, karena kan tidak diisi makanan, tidak diisi minuman, terus kita mingkem gitu ya. Itu wajar dan tapi nanti kan hilang. Kalau kita saat lagi berbuka puasa, kalau misalnya sehat sebetulnya hilang loh. Saat kita berbuka puasa, kemudian kita makan, terus udah gitu kita sikat gigi, itu udahnya akan hilang. Tapi kalau bau mulut yang tidak hilang-hilang, misalnya setelah buka puasa udah sikat gigi kok masih ada baunya terus gitu ya, itu mungkin ada sakit lambung gitu. Nah lambungnya itu harus dibetulin. Jadi bau mulut itu biasanya ada satu hygiene dari gigi kita yang kurang sehat, yaitu bisa diperiksa di dokter gigi ya, sehat semuanya enggak gitu ya. Kemudian atau masalah dari lambung gitu. Kalau lambung ada apa asam lambung tinggi itu juga ke mulut itu akan menghasilkan aroma tidak sedap gitu ya. Tapi kalau sehat sebetulnya bau mulut yang wajar itu pasti ada pas lagi saat puasanya, tapi akan hilang setelah berbuka puasa gitu ya. Nah saat berpuasa itu setelah beres sahur gitu ya, itu sangat disarankan untuk ini dulu sikat gigi bersih-bersih sampai benar-benar bersih. Jadi jangan sampai kita tuh bangun tidur terus sikat gigi baru makan baru puasa gitu, karena kan masih ada sisa-sisa makanan di gigi kita. Nah sisa-sisa makanan di gigi kita ditambah dengan adanya bakteri ya, tambah lagi tidak terbilas oleh air saat berpuasa itu akan menghasilkan bau mulut juga gitu. Oke, artinya setelah sahur ya dokter ya? Setelah makan Sikat sahur, gigi, sikat gigi. iya sikat giginya Oke. setelah makan sahur, jangan sebelum makan sahur Jangan sebelum gitu. makan Jadi sahur. saat lagi berpuasa itu giginya benar-benar bersih gitu ya. Oke, jadi tidak ada makanan, sisa-sisa makanan yang tertinggal tadi ya dok. Iya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dok. Mungkin tadi kalau kita bicara soal kurang tidur, nah ini ada permasalahan juga dok. Bagaimana ketika kita berpuasa tapi kebanyakan tidur dok? Ini seperti apa Kebanyakan dok? tidur, jadi tidur terus. Jadi maksudnya puasanya nggak kerasa gitu ya. Iya, di samping memperhatikan pola makan katanya, tips Oh iya. puasa sehat apakah dengan banyak tidur atau seperti apa dampaknya ketika kita puasa tapi banyak tidur? Ya jangan dibalik dong jadinya, kalau seandainya puasa terus kebanyakan Ya. tidur, kita maknanya puasanya apa gitu. Kan puasa bukan cuma menahan haus, menahan lapar ya. Kalau kita yang tidur itu kita nggak berinteraksi dengan orang lain, kita juga nggak bisa apa nggak ada challenge gitu untuk menahan amarah kita, menahan kekesalan kita gitu kan. Itu kan di situ justru ininya ya, buah-buah dan ininya pahalanya ya. Nah, kalau kebanyakan tidur efeknya apa? Sebetulnya kan tidur yang dibutuhkan itu antara 7 sampai 9 jam. Ya kalau kelebihan itu berarti jadinya akan berkurang, harusnya kita beraktivitas tapi jadi kurang aktivitas. Nah, kalau kurang aktivitas tuh imunitas tubuh kita akan rendah gitu, maka karena kurang physical activity gitu. Ya, kalau tidur kan misalnya jamnya orang harusnya kerja, kita tidur. Udah gitu jamnya kita harusnya tidur, malam-malam kita tidur juga. Jadi kan jadi jumlah tidurnya lebih banyak, aktivitasnya kurang, kebugarannya juga lebih kurang Menurun. gitu. Ya. Oke, tidak hanya saat puasa saja sih dok ya. Ketika saat-saat Iya, yang lain juga kalau banyak tidur juga ini akan mengurangi aktivitas sehingga juga bermasalah nantinya ya dok. betul. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dok. Konsumsi makanan berserat dan berserat tinggi katanya dok seperti daging sapi, ikan, telur ketika berbuka puasa, baik atau tidak dok? Daging sapi, ikan, telur sih bukan serat ya. Daging sapi, ikan, telur itu protein. Kalau serat itu berasal dari ini apa sayur-sayuran yang berserat gitu atau buah-buahan itu yang namakan dengan serat Ya. gitu ya. Kalau berbuka itu baiknya kan dengan yang
manis, terus buah, terus memang tidak terlalu berat untuk usus kita yang awalnya kosong gitu. Ya jadi mudah dicerna gitu ya. Nah, udah dengan itu aja. Nah, setelah itu makan besarnya ya boleh dengan apapun, dengan daging, dengan telur gitu ya. Yang paling penting gizinya itu cukup. Dan gizi cukup itu nggak harus dengan daging ayam, daging ikan, daging sapi, nggak harus gitu. Itu bisa digantikan dengan protein yang lain, contohnya telur, tahu, tempe, dan kacang-kacangan ya. Karena protein kita itu kan ada protein hewani dan protein nabati ya. Itu bisa saling menggantikan gitu ya. Jadi harus diseimbangkan. Jadi bukan cuma makan protein aja, tapi proteinnya, buahnya, sayurnya, karbohidratnya itu juga harus cukup gitu ya. Oke. Nah, artinya ini ada kesalahan pahaman juga ya, Dok, ketika misalnya kita wah biar kuat puasanya berarti sahurnya nasinya harus banyak. Ini juga salah ya, Dok? Iya, salah sih. Sekarang nasinya banyak, biasanya makan Ya, 3 centong, makan satu centong, satu centong, satu centong, jadi total 3 centong 3 ya. centong. Terus nanti taunya karena puasa jadi pagi-paginya 2 centong, malam-malamnya 2 centong, akhirnya gula darahnya jadi naik gitu ya. Jadi sebetulnya sih yang paling penting banget itu untuk ditambah itu adalah minum. Jadi itu Minum. sebenarnya cuma Oke. mindahin aja sih, mindahin pola makan yang dari 3 kali menjadi 2 kali gitu. Ya. Oke. Jadi tapi boleh dikurangin sedikit tuh, jadi nggak harus jadi 1,5 dengan 1,5 gitu ya. Tapi maksudnya 1,5 kali lipat, misalnya 1 porsi pagi, 1 porsi siang, 1 porsi malam, terus jadi dibagi 2 jadi 1,5 nggak harus begitu. Bisa juga 1-1 tapi dikurangin jumlahnya. Itu juga nggak apa-apa kok. Yang penting masih seimbang. Oke, yang penting gizinya yang seimbang. Oke, dokter, Ya. kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Ketika berbuka puasa ini dengan makanan yang biasanya karena kita nafsu, Dok ya. Biasanya kalau ketika takjil nih ada berbagai macam takjil. Lalu ada banyak makanan, kemudian kita juga makannya terlalu cepat. Apakah ini juga bisa memicu gangguan pencernaan, Dok? Iya, betul. Kalau makannya terlalu cepat karena sudah terlalu lapar gitu ya. Jadinya nanti perutnya itu kan mengunyah itu sebetulnya harusnya 30 kali terus baru ditelan. Ini karena kelaparan ya hap 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 gitu. Itu mengunyahnya belum betul. Sebetulnya kan kita mengunyah itu ada ini ya, ada enzim juga dari ludah kita tuh ada enzimnya untuk mencerna makanan. Nah, kalau terlalu cepat semuanya langsung masuk ke lambung, lambung dan ususnya jadi kerjanya terlalu berat. Nah, itu bikin perut menjadi bloating atau bergas atau kembung gitu ya. Nanti munculnya apa? Munculnya jadi kayak kembung, pengen kentut terus, terus udah gitu. Kemudian ada juga yang mencret gitu. Ada yang malah konstipasi, jadi nggak bisa buang air besar. Jadi nggak bagus gitu gerak ususnya. Jadi itu memang harus pelan-pelan gitu ya. Oke, jangan terbawa hawa nafsu ya, Dok ya. Ini Iya kayaknya betul. pas buka puasa balas dendam, Dok. Jadi banyak makan. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, dokter. Ini soal konsumsi kopi dan mungkin kafein, dok. Apakah baik juga ketika misalnya kita berpuasa? Lalu di jam berapa ketika misalnya dokter sarankan? Sebenarnya sih nggak ada dokter yang menyarankan untuk makan kafein ya. Oke. Cuma kalau saya juga pencinta kafein soalnya jadi susah ngomongnya. Ya. Nah, jadi sebetulnya kafein itu kurang baik bagi pencernaan ya karena dia bisa memicu munculnya asam lambung gitu. Terus bisa juga bikin jantung lebih deg-degan ya heartbeatnya bagi orang yang sensitif terhadap kafein. Tapi nggak semua orang seperti itu. Jadi ada juga yang genetiknya memang tidak sensitif terhadap kafein. Jadi yang mau minum kopi juga ya nggak apa-apa gitu. Jadi itu tipe orang yang biasanya kalau minum kopi ya kopi, tidur ya tidur gitu kan. Nah, itu tidak sensitif terhadap kafein. Nah, jadi kalau seandainya mau tetap pakai kafein, kan kadang-kadang kafein dipakai supaya lebih semangat gitu kan, nggak ngantuk gitu ya. Nah, itu bisa di jam pagi hari, tetapi setelah makan pagi ya. Jadi jangan saat perut kosong. Jadi makan dulu, sahur dulu gitu, baru mau pakai kopi ya monggo silahkan. Tapi setelah itu harus ingat pakai air putih juga ya, jadi jangan manis-manis gitu, terus kemudian dibiarkan tenggorokannya masih ada gula-gulanya gitu. Itu harus dibilas pakai air putih gitu. Oke, nah ini apa air putih ya, lagi-lagi dokter ya, ini sangat penting untuk kemudian tetap menjaga kesehatan tadi ya. Ngopi boleh ya,
ketika sahur ya dokter ya. Oke, dokter Ya, terima kasih boleh. banyak atas waktunya sore hari ini dokter sudah membersamai kita. Semoga tadi sudah banyak sekali dok informasi-informasi yang luar biasa nih terkait dengan tips sehat dan bugar saat berpuasa. Dan tadi juga ada sedikit tips juga dari dokter Meta terkait dengan bagaimana kita mudik dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya dokter ya. Terakhir dokter apa yang disampaikan untuk pemirsa Sultan TV silakan. Nah, saya cuma mau mengucapkan aja semoga puasanya lancar sampai hari Amin. terakhir ya. Kemudian dapat banyak pahala di tahun ini. Amin. Terus dari itu selalu sehat dan ingat selalu untuk jaga protokol kesehatan, lengkapi vaksinasi dan perbaiki gaya hidup supaya gaya hidup kita semakin sehat gitu ya. Oke, semakin sehat. Terima kasih sekali lagi Dokter Meta Melvina, tim advokasi vaksin COVID-19 ID, dan juga dokter dan vaksinator di klinik In Harmony. Dan pemirsa sekali lagi, untuk yang ingin sharing terkait dengan kesehatan dan juga vaksinasi atau COVID-19, ini boleh mampir ke Instagramnya Dokter Meta @doktermeta dan juga @vaksinasi ya dokter ya. Boleh langsung Ya, melihat atau DM Dokter Meta. Kalau misalnya lagi tidak sibuk, ini bisa langsung dibalas oleh dokter ya. Terima kasih sekali iya, lagi iya. dokter. Semoga nanti bisa kita sambung lagi di sesi selanjutnya dengan tema menarik lainnya dok. Oke. Ya, pemirsa Sultan TV terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita 30 waktu Indonesia Barat dengan tema menarik lainnya. Akhir kata saya Delin Tawangi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.